Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya A.A. Lukmanul Hakim dengan NIM 19210092. Saya dari kelas A2 PBSI 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengembangan Bahan Ajar e-Modul menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi Canva untuk meningkatkan kemampuan menulis teks fabel siswa kelas 7. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dua dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Hajah R.I.K. Mustika MPD selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Indra Permana MPD selaku dosen pembimbing 2 yang telah membimbing saya sehingga saya dapat menuntaskan penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya, latar belakang masalah dari penelitian saya yaitu yang pertama, kurangnya kemampuan menulis siswa. Yang kedua, belum adanya penggunaan bahan ajar berbasis elektronik. Dan yang ketiga, kurangnya kemampuan guru dalam memanfaatkan perkembangan teknologi. Kemudian, tujuan dilakukannya penelitian yaitu yang pertama, proses pengembangan bahan ajar e-modul menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi Canva dalam pembelajaran menulis teks fabel. Yang kedua, kelayakan pengembangan bahan ajar e-modul menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi Canva dalam pembelajaran menulis teks fabel. Yang ketiga, respon siswa terhadap bahan ajar e-modul menggunakan model problem-based learning dalam pembelajaran menulis teks fabel. Dan yang terakhir, kemampuan menulis teks fabel menggunakan bahan ajar e-modul menggunakan model problem-based learning. Kemudian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Research and Development atau penelitian dan pengembangan. Metode yang digunakan yaitu saya mengambil dari pendapatnya Sugiono, yang dimana prosedur penelitian yang dilakukan oleh Sugiono ini memiliki 10 tahapan penelitian dan pengembangan. Akan tetapi, saya menyederhanakannya menjadi 7 prosedur penelitian atau langkah-langkah penelitian dan pengembangan. Langkah pertama yaitu studi pendahuluan dan studi kepustakaan. Lalu yang kedua, pengumpulan data dan rancangan produk. Yang ketiga, pengembangan produk. Yang keempat, validasi produk. Yang kelima, uji coba terbatas. Yang keenam, revisi produk. Dan yang terakhir, uji luas. Selanjutnya, subjek dan lokasi penelitian. Saya menggunakan 2 lokasi penelitian atau 2 sekolah untuk penelitian. Yang pertama, SMP Kartika 19 3 Cimahi dengan 15 siswa kelas 7 untuk uji coba terbatas. Kemudian uji coba luas yaitu 30 siswa kelas 7C yang dilaksanakan di SMP 3 Batu Jajar. Kemudian instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua, lembar validasi. Yang ketiga, lembar angket. Keempat, lembar observasi. Dan yang terakhir, lembar tes. Kemudian, hasil penelitian yaitu menghasilkan sebuah pengembangan produk bahan ajar yang berupa bahan ajar e-modul. Yang dimana langkah-langkah untuk pengembangan bahan ajar e-modul ini seperti yang telah disebutkan dalam metode penelitian tadi, yaitu memiliki 7 langkah atau 7 tahapan penelitian dan pengembangan yang diantaranya studi pendahuluan dan studi kepustakaan, pengumpulan data dan rancangan produk, pengembangan produk,
validasi produk, uji coba terbatas, revisi produk, dan uji coba luas. Kemudian hasil observasi guru dan observasi siswa pada uji coba terbatas dan uji coba luas bisa kita lihat. Pada uji coba terbatas, hasil keseluruhan observasi guru pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 memperoleh nilai sebesar 83%. Kemudian, observasi siswa pada uji coba terbatas pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 memperoleh nilai sebesar 81%. Kemudian, observasi guru pada uji coba luas pertemuan 1 dan pertemuan 2 memperoleh nilai sebesar 100%. Begitu juga observasi siswa pada uji coba terbatas pertemuan 1 dan pertemuan 2 memperoleh nilai sebesar 100%. Kemudian hasil validasi dari pengembangan bahan ajar e-modul ini dilakukan oleh 4 orang validator. 2 diantaranya yaitu dosen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia IKIP Siliwangi, yaitu Ibu Dr. Hajah Erika Mustika MPD dan Bapak Indra Permana MPD. Kemudian validator 3 merupakan salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Kartika 19 3 Cimahi, dan validator 4 merupakan salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Batu Jajar. Hasil validator 1 yaitu memperoleh nilai sebesar 80%, dari validator 2 80%, kemudian validator 3 98%, dan validator 4 memperoleh nilai 100%. Kemudian hasil keseluruhan dari keempat validator ini memperoleh nilai sebesar 89%. Berdasarkan hasil rata-rata penilaian yang diperoleh dari keempat validator, yaitu 89%, hasil tersebut menunjukkan kriteria sangat layak. Bahan ajar yang dikembangkan layak untuk diuji cobakan. Kemudian hasil respon siswa pada uji coba terbatas memperoleh nilai sebesar 82%, dan respon siswa pada uji coba luas memperoleh nilai 89% dengan kriteria baik. Lalu hasil menulis siswa pada uji coba terbatas memperoleh nilai 72%, dan hasil menulis siswa pada uji coba luas memperoleh nilai 90%, dan hasil keseluruhan yang diperoleh dari hasil menulis uji coba terbatas dan hasil menulis uji coba luas memperoleh nilai 81% dengan kriteria tinggi. Kemudian kesimpulan dari penelitian yang dilakukan yaitu yang pertama, proses pengembangan menggunakan prosedur R&D menurut Sugiono yang disederhanakan menjadi 10 langkah. Hasil observasi guru pada uji coba terbatas memperoleh nilai sebesar 73%, dan observasi siswa memperoleh nilai 81%. Hasil observasi guru pada uji coba luas memperoleh nilai sebesar 100%, dan observasi siswa memperoleh nilai 100%. Yang kedua, kelayakan bahan ajar e-modul didapatkan dari hasil validasi yang dilakukan oleh 4 validator yang memperoleh nilai rata-rata presentasi 89% dengan kriteria sangat layak. Yang ketiga, respon siswa yang diperoleh pada uji coba terbatas yaitu 82% dengan kriteria baik, sedangkan pada uji coba luas memperoleh nilai
memperoleh respon sebesar 89% dengan kriteria baik sekali. Yang keempat, kemampuan menulis siswa memperoleh nilai akhir 72% pada uji coba terbatas, sedangkan kemampuan menulis siswa pada uji coba luas memperoleh nilai akhir sebesar 87%. Kemudian, saran dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagi siswa, bahan ajar e-modul ini diharapkan dapat digunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia, terutama pada materi teks fabel. Yang kedua, bagi guru, bahan ajar e-modul diharapkan dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai sumber belajar untuk mempermudah proses pembelajaran. Yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap bahan ajar e-modul menggunakan model problem-based learning pada pembelajaran menulis teks fabel dengan menyesuaikan perkembangan teknologi dan kurikulum yang digunakan. Yang keempat, bagi sekolah, bahan ajar e-modul menggunakan model problem-based learning diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam menyusun program untuk peningkatan kualitas sekolah. Kemudian, dokumentasi dari hasil uji coba terbatas dan uji coba luas bisa dilihat di dua gambar di atas, yaitu dokumentasi yang dilakukan pada uji coba terbatas, dan dua gambar di bawah yaitu dokumentasi yang dilakukan pada uji coba luas. Kemudian ada sedikit kata-kata dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.